Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Ilmanun dari kelas 11-12 absen 19. Saya akan menerangkan tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan sebagai tujuan wisata. Indonesia adalah negara dengan jumlah pendudukan terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Yang selanjutnya, umat Islam di Indonesia. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dengan sekitar 207 orang atau sekitar 13% total umat global. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia adalah negara dengan demokratis dengan berpengaruh Islam yang kuat. Seperti tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, karakter Islam di Indonesia berbeda-beda dengan negara seperti Malaysia dan Indonesia. Dikenal dengan negara toleran, meskipun Islam memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia melalui berbagai gelombang, termasuk perdagangan internasional dan pendirian Kesultanan Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ulama Indonesia untuk dunia. Yang pertama adalah Abu Abdul Muti Nawawi Al-Battani, yang memiliki biografi. Lahir di Tanara, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, adalah seorang ulama terkemuka. Ia mendapatkan pendidikan awal dari orang tuanya yang berguru kepada Kiai Sahel Banten dan Kiai Haji Yusuf dari Purwakarta. Pada usia 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji ke Mekah dan tinggal selama 3 tahun. Memperdalam ilmu dari berbagai syekh di Masjidil Haram dan Madinah, kembali ke Nusantara pada tahun 1248 Hijriah. Ia mengelola pesantren keluarganya. Kondisi politik kolonial yang sulit untuk membuatnya kembali ke Mekah, di mana ia mengajar dan memiliki murid-murid dari Nusantara, termasuk ulama terkenal seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nabawi Al-Bantani diakui sebagai guru besar yang berperan dalam penyebaran ilmu Islam di Indonesia dan Nusantara. Selanjutnya adalah keteladanan Abu Abdul Muti Nawawi Al-Battani. Yang pertama, ketekunan dalam menuntut ilmu. Nawawi Al-Battani menunjukkan ketekunan dalam menuntut ilmu sejak kecil. Ia belajar dari orang tuanya, berguru kepada berbagai ulama di Indonesia, dan bahkan pergi ke Mekah untuk memperdalam pengetahuannya. Di sikap ini, ia mengajarkan betapa pentingnya kesungguhan dalam mencari ilmu. Yang kedua adalah kemurahan hati dan kemanusiaan. Abu Abdul Muti Nawawi Al-Battani dikenal sebagai sosok yang murah senyum dan memiliki hati yang sangat baik. Sikap kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama tercermin dalam peran dan pengaruh positifnya dalam masyarakat. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai Islam tentang kasih sayang dan berbagi. Karya Abu Abdul Muti Nawawi Al-Battani. Syekh Nawawi Al-Battani memang dikenal sebagai ulama yang cukup produktif dan baik dalam hal menulis, sehingga karenanya beliau memperoleh julukan si pena emas. Hampir seluruh karyanya yang tertulis dalam bahasa Arab masih dipelajari di banyak pesantren tanah air. Beberapa buku yang pernah ditulisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, At-Shimar Al-Yaniyah atau Kitab Syar Ar-Riyadi Al-Badiyah karya Syekh Muhammad Hasbullah. Yang kedua, Tanqihul Qaul, Syar Kitab
Lubahul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang ketiga ada At-Tawshih Syarh Kitab Fath Al-Qorib Al-Mujib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Yang kedua ada Nuruddin bin Ali Ar-Raniri atau bisa dipanggil dengan Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Al-Syafi'i, yang namanya terkait dengan tempat terlahirnya di distrik Ranir di Gujarat, India. Wafat pada 22 Zulhijjah 1068 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi. Ar-Raniri dikenal sebagai seperjuangannya menentang konsep wujudiyah yang dianut oleh masyarakat Aceh, terutama oleh pemikir seperti Hamzah Fansuri. Meskipun tidak mendapat dukungan di Aceh, kedatangan Ar-Raniri di Padang diapresiasi, di mana ia mengajarkan pemahaman yang kritis tentang wujudiyah. Setelah gagal merubah pandangan Aceh, Ar-Raniri memilih tinggal di Padang. Pemikirannya mencakup 4 topik utama: Tuhan, alam, manusia, dan eksistensi dengan pengaruh Ibnu Arabi. Keteladanan Nuruddin bin Ali Ar-Raniri yaitu yang pertama, tanggung jawab pendidikan. Melalui upaya pengajaran dan penyebaran pemahamannya, Ar-Raniri menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pendidikan dan penyebaran ilmu agama. Keterlibatan dalam mengajar di berbagai tempat mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam membentuk pemahaman yang benar tentang agama. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.